Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi perkantoran. Sebelumnya, nama saya Rida Fauzia, kelas KAP2 dari Ganesha Pratama. Teknologi perkantoran yaitu di sini yang pertama ada pengertian teknologi perkantoran menurut beberapa ahli. Kata teknologi berasal dari bahasa Prancis la techno yang artinya semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Menurut Sayuti, teknologi perkantoran lebih banyak diarahkan kepada beberapa peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan perkantoran. Menurut Wursanto, mesin kantor atau office machines adalah segenap peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, baik bekerja secara mekanis, elektris maupun elektronis. Sementara menurut Ahira, peralatan dan mesin perkantoran adalah peralatan teknologi sebagai penunjang kegiatan perkantoran yang mampu mengelola tugas-tugas kantor secara efisien, tepat dan cepat seperti mencatat, mengirim, dan mengadakan atau menyatukan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak atau perusahaan yang menjalin kerjasama sehingga membuat usaha lancar. Macam-macam mesin perkantoran. Sedarmayanti menyatakan bahwa pada dasarnya mesin kantor yang penting atau sangat diperlukan oleh sekretaris dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perkantoran antara lain adalah komputer, mesin tik elektronik, mesin fotokopi, facsmile, mesin penghancur kertas, telek, dan mesin penjumlah, dan lain-lain. Pertimbangan dalam pengadaan mesin kantor. Sedarmayanti dan Yatimah menyatakan agar benar-benar bermanfaat, mesin-mesin kantor yang digunakan sekretaris itu harus memenuhi faktor-faktor berikut ini. 1. Mesin yang akan dipakai harus mesin yang benar-benar diperlukan. Jenis mesin hendaknya praktis. 3. Dapat mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan. 4. Mempercepat selesainya pekerjaan. 5. Mutu mesin harus baik. 6. Mesin dapat dipergunakan untuk bermacam-macam pekerjaan. 7. Pemeliharaannya mudah. 8. Sesuai dengan kemampuan pegawai. 9. Sesuai dengan pekerjaan. 10. Tersedianya ruangan yang memungkinkan. Adapun dampak positif penggunaan mesin kantor, penggunaan atau pemakaian teknologi perkantoran atau mesin-mesin kantor dapat mempengaruhi serta memberikan dampak positif terhadap aktivitas-aktivitas perkantoran yang dilakukan. Sedarmayanti dan Yatimah menyimpulkan beberapa keuntungan mesin kantor adalah 1. Menghemat biaya. 2. Menghemat waktu dan tenaga. 3. Memudahkan pengendalian dan ketepatan. 4. Memudahkan pengawasan. 5. Menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan rapi. 6. Keterangan yang dimuat dapat lebih banyak. 7. Mengurangi rasa bosan dengan metode manual. Adapun dampak negatif penggunaan mesin kantor, selain memberikan manfaat atau dampak positif bagi aktivitas-aktivitas kerja kantor, teknologi perkantoran atau mesin-mesin perkantoran juga dapat memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif dari penggunaan teknologi perkantoran menurut Sedarmayanti dan Yatimah yaitu 1. Tingkat penyusutan dari beberapa mesin cukup tinggi. 2. Memerlukan biaya yang sangat tinggi guna pengadaan dan pemeliharaan untuk jenis tertentu. 3. Sulit mendapatkan operator yang cakap dan perlu biaya untuk melatih mereka. 4. Kadang-kadang fleksibilitas dari beberapa metode mesin sulit didapat atau diterapkan. 5. Sulit mengadakan pemeliharaan dan perbaikan untuk jenis mesin tertentu apabila terjadi kerusakan. Adapun pengertian sekretaris, menurut Wursanto menyatakan bahwa sekretaris adalah orang, pegawai, atau karyawan yang diberi tugas dan pekerjaan berhubungan dengan masalah rahasia negara atau perusahaan. Dengan demikian, sekretaris haruslah seorang pegawai atau karyawan yang dapat memegang rahasia dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari dan berperan sebagai pembantu pimpinan.
Ada juga jenis jabatan sekretaris. Menurut Wursanto, sekretaris dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari sudut peninjauannya. 1. Dari segi luas lingkup kerja dan tanggung jawab, ada 2 macam sekretaris, yaitu sekretaris organisasi dan sekretaris pimpinan. 2. Dari segi kemampuan dan pengalaman kerja, ada 2 macam sekretaris, yaitu sekretaris junior dan sekretaris senior. 3. Dari segi bidang kerja, antara lain dikenal sekretaris bidang kesejahteraan rakyat, sekretaris bidang pemerintahan, dan sekretaris bidang hukum, dan lain-lain. Pengertian sekretaris pimpinan. Menurut Yatimah, dalam kesekretariatan modern dan administrasi perkantoran, sekretaris pimpinan merupakan seorang pembantu pimpinan tertentu dengan fungsi utama melaksanakan kegiatan administrasi dan tugas perkantoran untuk kelancaran kegiatan manajerial pimpinan. Sekretaris pimpinan dalam pengertian ini diangkat dan digaji oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Wursanto, seorang sekretaris pimpinan tidak berkedudukan sebagai seorang manajer, sehingga ia tidak menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Fungsi sekretaris. Menurut Yatimah, fungsi sekretaris dilihat dari ruang lingkup tugasnya dibagi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi primer. Fungsi primer sekretaris adalah memberikan jasa atau pelayanan jasa administrasi yang menunjang kegiatan operasional organisasi, perusahaan atau unit organisasi melalui keterampilan meliputi keketikan, penanganan telepon, pengelolaan surat dan arsip lainnya, penanganan agenda, penggandaan, dan lain-lain. 2. Fungsi sekunder. Fungsi sekunder sekretaris adalah turut menjamin kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan, serta tanggung jawab atas aktivitas rutin kantor dengan memanfaatkan beberapa pengetahuan, misalnya bisnis perusahaan, perbankan, statistik dan keuangan, hubungan antar manusia, komunikasi, teknik persiapan rapat, dan lain-lain. Tugas-tugas sekretaris. Pada dasarnya pekerjaan atau sekretaris dapat dibagi dalam 3 bagian. Menurut Sudarmayanti, 1. Tugas rutin. Tugas rutin adalah tugas-tugas umum yang hampir setiap hari dihadapi tanpa menunggu instruksi khusus dari pimpinan atau tanpa menunggu waktu sudah harus dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam uraian tugasnya. Pada dasarnya, tugas rutin meliputi 1. Menyusun atau membuat surat. 2. Menata arsip. 3. Mengurus dan mengendalikan surat. 4. Menerima dan mengendalikan surat. 5. Menerima dan melayani telepon serta menelepon. 6. Mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan. 7. Menyiapkan pembuatan laporan dan lain-lain. Tugas melaksanakan instruksi atau penugasan khusus. Tugas melaksanakan instruksi atau penugasan khusus adalah tugas-tugas yang tidak selalu setiap hari dilaksanakan oleh sekretaris, tetapi hanya dilaksanakan oleh sekretaris bila ada instruksi khusus dari pimpinan. Jadi, yang dimaksud dengan tugas di sini adalah pekerjaan yang hanya kadang-kadang dihadapi, akan tetapi harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Biasanya, pimpinan beranggapan bahwa untuk bidang tugas tertentu, sekretaris dianggap sudah menguasai, sehingga menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pada dasarnya, tugas melaksanakan instruksi atau penugasan khusus meliputi 1. Menyiapkan rapat dan membuat notulen atau risalah rapat. 2. Menyiapkan perjalanan dinas pimpinan, dan lain-lain atau sesuai dengan lingkungan kerjanya. Ada juga tugas yang bersifat kreatif untuk sekretaris. Tugas yang bersifat kreatif adalah tugas atas prakarsa sendiri, yakni tanpa diminta atau diperintah oleh pimpinan. Tugas ini merupakan hasil pertimbangan sekretaris tentang perlu tidaknya sesuatu dikerjakan,
sehingga dapat membantu meringankan beban pekerjaan pimpinan. Dalam tugas yang bersifat kreatif, sekretaris harus dapat menemukan sendiri segala susunan yang harus dikerjakan yang dapat merupakan suatu bantuan yang sangat diperlukan oleh pimpinan. Pada dasarnya, tugas yang bersifat kreatif meliputi 1. Membuat perencanaan kerja, 2. Mempelajari pengetahuan tentang bank, 3. Buku kas kecil atau petty cash, 4. Pemantapan kepribadian, 5. Efisiensi kerja, 6. Pengembangan diri sekretaris, 7. Menyiapkan perabotan kantor, perlengkapan dan alat-alat penting sekretaris, 8. Memahami cara kerja mesin kantor dan audiovisual atau IDS atau alat pembantu peragaan. Sekian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.